Astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketua DKM yang saya hormati dan Allah muliakan, bapak-bapak hadirin jamaah salat zuhur yang saya hormati dan Allah muliakan, puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai akhir zaman kepada umatnya. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat zuhur rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim dibebani untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini terkait dengan surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, dalam ayat ini dalam kaidah tafsir itu al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususis sabab. Artinya kewajiban dakwah itu bukan hanya kepada Rasul tapi kemudian juga kita sebagai umatnya. Dalam perspektif filsafat dakwah ada 4 paradigma di dalam berdakwah. Paradigma pertama adalah paradigma tablik. Paradigma tablik adalah paradigma mengorientasikan pada ajakan melalui lisan. Maka kekuatan dakwah ini adalah retorika. Bagaimana ajakan kita bisa melalui media, TV maupun radio, dan sekarang di WhatsApp atau di melalui orasi, melalui retorika. Dan yang kedua, paradigma pengembangan masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat, dakwah model ini orientasinya adalah bagaimana meningkatkan kebahagiaan. Indikasi kebahagiaan dunia adalah cukupnya sandang, pangan, dan papan. Maka dalam paradigma ini bagaimana masyarakat yang miskin menjadi tidak miskin, yang lapar tidak menjadi lapar, kemudian yang bodoh menjadi pintar. Ini salah satu orientasi dari paradigma ini. Ini juga bisa masuk pada filantropi. Filantropi kayak dompet du'afa, kemudian hal-hal lain, lembaga-lembaga lain yang berorientasi pada pemberdayaan. Dan yang ketiga, dalam paradigma kita kenal dengan paradigma harokah. Paradigma harokah adalah paradigma yang mempunyai ciri 3D: din, daulah, dan dunia. Maka dalam paradigma harokah ini tidak semata-mata pada transmisi ajaran keagamaan, tetapi juga punya misi tentang daulah, tentang politik. Bagaimana harokah ini bisa juga bagian dari integral keislaman, bahwa Islam adalah politik dan politik adalah Islam. Salah satu yang paling konkret dalam paradigma ini adalah Ikhwanul Muslimin. Juga kalau konteks di Indonesia adalah HTI. Mereka berjuang bukan hanya semata-mata pada dakwah, tetapi juga punya misi politik. Dan yang keempat, paradigma kultural.
Paradigma kultural adalah dakwah yang menitik beratkan pada soft, pada kelembutan. Maka budaya dan agama itu bukan sesuatu yang harus dibenturkan, malah budaya merupakan infrastruktur untuk pengembangan dakwah. Salah satu bentuk konkret dari paradigma ini adalah bagaimana dakwahnya para wali. Mereka menggunakan budaya untuk mentransmisikan ajaran-ajaran Islam. Kita melihat bagaimana perkembangan Islam di tanah Jawa. Mereka tidak melalui kekerasan, tidak melalui peperangan, tetapi melalui budaya. Ini yang kemudian menjadi ciri dari dakwah kultural. Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat duhur rahimakumullah, walaupun kewajiban dakwah untuk semua orang yang beragama Islam, tetapi dalam ilmu dakwah itu ada kualifikasi. Jadi tidak semua orang kemudian mengembangkan atau kemudian mentransmisikan ajaran-ajaran Islam. Kalau di Kementerian Agama ada namanya sertifikasi nanti untuk penceramah, mungkin salah satunya adalah bagaimana kemudian kita memilah dan memilih seorang yang punya kompetensi untuk menjadi seorang dai, seorang yang mampu menjadi pijakan untuk umatnya. Dalam ilmu dakwah minimal ada tiga kategori, 3 kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mubaligh atau dai. Pertama adalah kemampuan intelektual, kekuatan intelektual. Seorang pendakwah, seorang dai harus mempunyai keilmuan yang luas, terutama dalam keilmuan agama. Di samping keilmuan agama, tentunya seorang dai untuk zaman kontemporer sekarang ini juga harus mampu menguasai ilmu-ilmu yang lain. Kalau di Fakultas Dakwah itu semua ilmu disinergikan dengan ilmu-ilmu umum. Contoh kayak psikologi dakwah, sosiologi dakwah, antropologi dakwah. Semua itu kemudian berorientasi pada home dakwah, tetapi kemudian dikemas dengan disinergikan dengan ilmu-ilmu umum seperti itu. Yang kedua adalah kekuatan moral. Seorang dakwah juga harus mempunyai kekuatan moral. Integritas itu menjadi penting. Apa yang diucapkan seorang dai harus kemudian sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dalam ayat dikatakan sangat jelas, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka pada seorang yang hanya pandai mengucapkan tetapi kemudian dia tidak pandai untuk melaksanakan. Dan yang ketiga, bapak-bapak sekalian, kualifikasi dari seorang dai adalah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual menjadi penting menjadi seorang dai agar ketika di dalam berdakwah dia tidak mengalami putus asa ketika apa yang dia dakwakan tidak sesuai yang diinginkan. Bagaimana nabi-nabi dulu yang ketika berdakwah ditolak oleh umatnya, oleh masyarakatnya, tetapi kemudian dia punya pegangan transenden yang kuat kepada Tuhannya. Ini adalah kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual ini menjadi penting untuk menjadi seorang dai agar kemudian ada hidayah. Hidayah itu faktor spiritual yang otoritatif Tuhan. Maka kemudian ini menjadi penting untuk kemudian kita meminta kepada Allah agar apa yang kita dakwakan juga kemudian linear dengan hidayah yang Allah berikan kepada masyarakat, kepada umat. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.